Oke, teman-teman semua, balik lagi di Ruang Dialektika. Jadi mungkin teman-teman yang mengikuti Ruang Dialektika dari awal memang sudah lama kita nggak ada produksi video ya, karena ya ada kesibukan lah. Namun hari ini kita datang dengan formasi yang berbeda. Biasanya ada 2 orang, sekarang ada 3 orang. Ini formasi menyerang. Formasi tiki taka. Kemarin saya hubungi ada 2 sahabat saya ini, sahabat seperjuangan lah kalau kita sebut ya, teman-teman dari GMNI dan PMII cabang Bogor ya, Cabang Kota Bogor. cabang Kota Bogor. Kalau GMNI Bogor Kota Kabupaten ya, Bogor ya, betul. lebih mantap ya. Kota dan kabupaten. Lebih banyak dia. Lumayan. Konsentrasinya lebih luas. Iya, lebih repot juga kerjaannya kan. Betul. Ya, memang selama kita diskusi kita memiliki keresahan yang sama, yaitu ada gambar-gambar calon wali kota sudah muncul di mana-mana nih. Makanya itulah yang kita mencoba untuk mencari tahu ya, menelaah dari mana mereka datang, untuk apa mereka datang, ya kan? Tapi sebelum masuk ke sana nih, saya mau menanya ke berdua nih, berbicara soal organisasi ya, organisasi pergerakan kayak kita ini kan. Biasanya bagi mahasiswa-mahasiswa yang awam ya, yang nggak terlalu suka dengan organisasi, itu kalau cek organisasi gitu tuh pasti penuh dengan aksi dan Ya. kutukan-kutukan. Dan ada yang anti dengan itu, mahasiswa. Bagaimana berdua ini mengkanter itu? Dari mana dulu? Sebenarnya kadernya banyak. Oke, Dari Sultra dulu. Dari PMI dulu gimana? Ya kalau dengan memang hari ini ya secara fakta di lapangan dengan perkembangan dan percepatan teknologi yang hari ini melesat ya, dan memang merasuki kepada kader-kader khususnya PMI ya, aktivis hari ini sudah menyebar luas. Artinya persoalan itu harus kita tanggapi sebagai struktural pengurus lah. Dan ada beberapa hal yang memang harus kita ada transformasi untuk arah ke sana. Dan memang kalau kita melihat hari ini bahwasannya banyak mahasiswa-mahasiswa yang memang apatis terhadap organisasi ekstra. Ya. Nah mereka satu sisi juga keterbatasan informasi dan minat mereka untuk bagaimana mencari tahu apa sih pentingnya untuk berorganisasi. Ya. Padahal sebenarnya kita udah tahu ya banyak hal-hal yang memang kita dapat di organisasi. Karena apa? Karena ketika kita bicara soal organisasi, yang pertama dia punya modal historisnya. Silahkan mungkin dicek dan dibaca oleh mahasiswa-mahasiswa baru ya. Yang kedua dia punya modal kemanusiaannya. Oke. Artinya dalam semua organisasi khususnya Cipayung ya, pasti outputnya itu untuk masyarakat yang lebih luas, dan artinya untuk kemaslahatan. Dan ketika hari ini melihat kader-kader ini sudah mulai tergerus ataupun ya degradasi lah dengan cara naluri dia sebagai mahasiswa, yang artinya mahasiswa itu ya agen of change gitu, agen of kontrol sosial dan lain sebagainya. Nah hari ini luput dari hal-hal yang seperti itu. Makanya upaya kita di pengurus bagaimana kita membuat suatu kajian rutinitas. Artinya itu untuk merangsang naluri-naluri kritis mahasiswa baru ini, sehingga mereka akan sendiri memahami betul betapa urgensinya kita untuk berorganisasi. Karena tanpa kita sadari, Pak Ketua juga ya, Pak Moderator ini adalah salah satu PR kita bersama. Artinya bukan sebatas satu organisasi, 2 organisasi, tapi ini bahkan menyeluruh yang saya lihat. Ada degradasi, ada tantangan yang memang harus kita lakukan dan kita upayakan secara bersama, secara konkret lah. Dan itu mungkin bisa disusun dan bisa distrategikan oleh masing-masing organisasi. Kalau saya mungkin tadi seperti itu, penguatan kajian itu modal awal. Artinya dalam kajian ini ya sahabat-sahabat ataupun kader-kader pun kita arahkan untuk bagaimana minat untuk membaca. Karena dengan itu akan merangsang nanti naluri
kritis mereka untuk bagaimana mereka untuk berargumentasi dan melihat fakta-fakta lapangan seperti ini. Oke. Mungkin seperti itu Iya, tuh iya, iya. awalnya ya. Aman, aman, aman. Aman ya, aman ya. Ya, Pak. Ini waktu masih panjang lah untuk kita. Betul. Tadi ada poinnya, analisis ya. Bagaimana setiap kader dituntun untuk lebih lihai menganalisis dengan bermodalkan membaca, dan budaya itu ada Dan budaya itu di organisasi. dari dulu sudah ada. Oke, oke. Wajib Dari dulu. ya. Wajib. Aktivis kalau nggak baca buku ya bukan Ya, penyok. aktivis, ya penyok gitu. Iya, Apa iya. yang mau dia bawa ya Oke, kan? oke. Kalau dari GMNI bagaimana menanggapi beberapa mahasiswa yang kurang suka dengan organisasi pergerakan? Ah, tentu setiap organisasi dia punya budaya yang berbeda. Di GMNI sendiri melihat fenomena penurunan minat berorganisasi daripada kalangan mahasiswa ini tidak terlepas dari peran pemerintah dan juga kualitas kampus. Oke, oke. Ada beberapa kampus di Bogor khususnya yang memang dia secara instansi kampus itu dia support terhadap pergerakan mahasiswa. Ada pula yang tidak. Oh, ya. Bahkan ada pula yang cenderung memusuhi Oh ya, ya. atau merasa dari pengurus kampus itu merasa bahwa adanya organisasi eksternal yang kebanyakan kiprahnya bergerak di wilayah sosial dan politik itu tidak dapat menimbulkan ruang-ruang negatif terhadap kampus tersebut. Makanya ada juga perlawanan yang signifikan dari kampus, itu yang Oke, pertama. oke. Dan yang kedua serupa sama seperti kawan-kawan PMII, bahwa kami juga melakukan upgrading yang rutin yang fokusnya kepada kualitas kader tersebut, bahwa kader GMNI harus bersikap dan ada pada ruang yang memang di ruang intelektual, di ruang akademisi, begitupun juga di ruang-ruang sosial dan wilayah-wilayah advokasi. Oke, oke. Nah, kami juga membubuhi dengan kualitas-kualitas bacaan, juga melakukan ruang-ruang advokasi yang rutin gitu. Ya, ya. Tapi pada dasarnya sama, pada dasarnya bahwa perlawanan momen-momen tertentu yang harus kita rebut dari kampus seperti mahasiswa baru Oke, oke. dan lain-lain, pengadaan ruang-ruang baca di, Ya. di kampus, bazar buku biasanya dilakukan seperti itu. Ya, tapi memang tadi ada kendala yang juga kita merasakan ya, bahwa dari kampus juga memang kurang support untuk organisasi-organisasi tertentu ya. Terutama memang di organisasi-organisasi yang memaksa mahasiswa itu untuk mengkritisi Betul, ke pemerintah, itu kan betul. bisa mengganggu stabilitasnya Betul. dari kampus kadang-kadang. Itu memang kendala yang kita rasakan juga. Ini tapi dari kedua ketua ini, itu kalian merasa bahwa harus butuh banyak kader nggak? Atau secukupnya aja tapi berkualitas? Atau perlu sebanyak-banyaknya? Tentu karena kaderisasi adalah tonggak organisasi, tentu kualitas organisasi diukur dari banyaknya kader. Biasanya seperti itu. Oke. Ya. Tapi ya fakta bahwa organisasi itu ideal ya tadi, anggotanya bagus atau tidak, kadernya punya kualitas kritis yang baik atau tidak. Nah, kalau dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu, saya bisa mengatakan bahwa dua-duanya itu penting. Oke. Kuantitas, kualitas ya harus direbut bersama. Oke. Siap. Kalau dari PMI artinya organisasi kita ya, organisasi kaderisasi. Ya, artinya apa? Di situ ada proses regenerasi. Artinya bukan hanya sebatas kita mengajak mereka untuk masuk pada organisasi kita, tapi kita bagaimana memberikan persoalan untuk masuk terhadap organisasi PMII, yaitu organisasi yang bahwasanya punya nilai historis yang panjang, punya nilai keislamannya, punya nilai kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, artinya kader yang banyak itu harus, ya kan? Itu karena apa? Karena nanti ke depan kita akan bisa mendistribusikan kader-kader kita di di posisi manapun. Dan juga bicara soal kualitas. Karena begini,
ketika saya di PMI, kita mempunyai kader banyak. Setiap kali masa penerimaan anggota baru itu hampir di angka 100-an lah. Artinya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bicara soal kaderisasi, itu bicara tanggung jawab bersama. Baik itu secara struktural maupun non struktural. Ya. Artinya apa? Kita persoalan kaderisasi, bagaimana menanamkan nilai-nilai ideologis Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap mahasiswa-mahasiswa baru ini. Karena begini, banyak yang kita diskusikan dan kita lakukan di internal pengurus-pengurus PMI ya, artinya dengan kader yang banyak ini bagaimana kita menjadikan mereka ini adalah dari 100 orang ini ya singa-singa dan macan-macan yang untuk menerkam ketika misalkan melihat suatu objek yang memang ini tidak betul, ini tidak benar gitu. Artinya kan kita ada pembentukan mentor-mentor. Kita ada pembentukan senior yang memang di fakultasnya itu mumpuni lah, artinya mentor lah, biar dia terdidik dan dia tahu gitu, ini porsi saya, ya kan, bacaan saya seperti ini, dan mentor-mentor inilah yang nanti untuk bagaimana bisa beradaptasi langsung sama kader-kader kita yang banyak. Jadi soal tugas dan fungsi struktural pun juga tidak terlalu berat dengan menerapkan mentor-mentor ini yang ada di setiap fakultas. Mungkin itu. Ya, oke. Teman-teman semua, mungkin saya akan membatasi untuk berbicara soal hal ini. Siap. Karena balik lagi ke tema awal topik awal kita tadi itu soal siap. Soal calon wali kota ya, yang bertebaran fotonya di mana-mana. Betul, itu Betul kan? Yang saya mau tanya nih, ini kan sudah dijelaskan tadi ya, organisasinya masing-masing kan. Berdasarkan visi misi atau apa ya, semangat dari organisasinya masing-masing nih, kira-kira wali kota yang ideal itu menurut PMII dan GMNI itu yang seperti apa kira-kira? Nah, ini sudah mulai masuk pinggir jurang. Kawan-kawan ruang dialektika. Atau jangan wali kota lah, pemimpin yang ideal itu seperti apa? Berdasarkan nggak apa-apa tuh, mau spesifik ke wali kota juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena hari ini atau saya dulu atau dia dulu. Bebas. Kita ngobrol ini. Kita ngobrol aja ya, karena ini saya juga sedikit resah dalam artian ajang momentum pilkada ini kan bagaimana untuk bisa mendapat hati masyarakat. Entah itu dengan janji politik yang manis gitu, entah itu dengan tawaran-tawaran yang itu cukup menggiurkan terhadap masyarakat. Tapi hari ini saya melihat para baca walkot ini ya, dari billboard, dari banner itu semua sudah tersebar, bahkan rata-rata di setiap 6 kecamatan tuh ada. Di Kota Bogor ya? Iya. Di situ terpampang visi, terpampang misi, terpampang program unggulan dan sebagainya. Tapi yang harus kita sadari bahwasanya bagaimana calon pemimpin ke depan, khususnya Kota Bogor ya, mampu untuk merespon hal-hal yang hari ini terjadi di masyarakat. Bukan dalam artian gini, kadang kita melihat calon pemimpin ini kan melakukan belusukan. Nah, belusukan ini yang diartikan bahwasanya yang kita tidak mau ya, belusukan ini hanya sebatas mendongkrak popularitas. Ya. Itu harus digarisbawahi. Tapi bagaimana seorang calon pemimpin ya kan ada harmoni atau ada hal yang memang dia dengar dari masyarakat sendiri dan ketika dia jadi dia akan lakukan itu. Bukan hanya sebatas dia belusukan ke gorong-gorong, misalkan dia belusukan kepada pemukiman warga yang kumuh dan dia menebarkan semua janji dan sebagainya. Ketika misalkan dia terpilih, dia ingkar atas janji itu. Dia jangan sampai. Dan hari ini khususnya mahasiswa harus ada ketika misalkan mereka pun jadi sebagai pemimpin, bagaimana mereka juga bisa merangkul dan bisa mengajak
teman-teman kawan-kawan mahasiswa ini untuk berdialog, Oke. baik itu dalam perencanaan daerah Kota Bogor, ya kan, itu bisa melalui forum-forum musrembang dan lain sebagainya. Itu pun hal yang harus sebagai pemimpin itu lakukan gitu. Artinya keterbukaan berdialog dengan siapapun itu tuh harus diupayakan gitu. Oke. Saya nangkap poinnya. Tadi kan Siap. belusukan yang dimaksudkan itu sudah tidak sesuai dengan esensinya lagi ya. Belusukan yang dulu bermaksud untuk kita turun ke masyarakat untuk mendengar langsung Betul. apa yang dibutuhkan masyarakat, tapi hari ini belusukan itu kayak jadi popularitas aja, eksistensi di media sosial. Betul. Gitu kan. Betul. Kalau dari GMNI gimana? Sosok wali kota yang ideal berdasarkan misalnya visi misi atau semangat dari GMNI sendiri. Menarik, Tum, bahwa ada beberapa caleg ini yang lumayan eksis secara pergerakan media, terus ada survei misalkan. Dan ini pribadi ya, bukan kelembagaan. Bukan kelembagaan. Kalau GMNI kan tentu dia nggak bisa milih, karena dia lembaga kan. Tapi kalau secara pribadi saya melihat tidak ada satupun sosok sampai hari ini di Kota Bogor ya, khususnya, yang memang kualitas pemimpin yang ideal yang disebutkan itu, ciri-ciri cluenya juga bahkan nggak pernah saya lihat dari sosok-sosok tersebut. Oh gitu. Artinya ini lebih kosong gitu, tuh. Lebih keras lagi. Kosong parah. Ya katakanlah begini. Calon kepala daerah itu biasanya jauh sebelum agenda atau kontestasi itu ada, eksisnya mereka tuh udah ada, eksis di dunia sosial, eksis di dunia politik, bahkan bisa jadi dia menjadi salah satu tokoh masyarakat yang menjadi panutan masyarakat banyak begitu. Ya. Entah dia tokoh masyarakat ormas atau apapun. Nah, fenomena yang terjadi di Kota Bogor berbeda. Gimana tuh? Katakanlah si dokter atau Dokter si Allah. Ngomong aja. Si A ini siapa? Anak Cipayung nggak? Oh iya. Nggak pernah takut ya. Katakanlah si dokter. Dokter lah. Dokter. Terus yang kedua si pembantu. Oke, betul. Pembantu siapa nih? Asisten dan pembantu kan nggak bisa dibedakan. Ya, hampir sama lah. Yang terakhir? Nah, yang berikut. Yang berikut. Yang banyak tuh. Saya fokus kedua itu karena dua itu eksis sekali di media di ruang-ruang survei. Sama bahkan FYP TikTok mungkin. Betul. Yang menarik, dokter ini dia menduduki peringkat pertama di beberapa survei. Tagline-nya tuh Bogor glowing. Buset. Itu saya bingung itu. Mau diartikan orang Bogor kan apa? udah glowing. Apa yang mau di glowing? Entah dia mau mengglowingkan cuacanya atau manusianya. Apa mungkin banyak orang Bogor? mungkin gitu ya. Tapi pada faktanya saya sama sekali tidak melihat. Mungkin ada di Dedi Rahim. Tapi kalau mau objektif dan kita mau serius untuk mengkaji bahwa Dedi Rahim itu mantan wali kota, wakil wali kota Bima Arya, dan banyak juga kritikan yang harus kita yang belum sempat dia tunaikan bersama si Bima Arya ini. Pertama misalkan kita ngomongin kemacetan, terus kita ngomongin masalah pendidikan, kesehatan, itu juga belum tuntas. Jadi sebenarnya dari pribadiku kartu merah pertama tuh Dedi Rahim. Karena memang kenapa? Dia wakil dan tergolong tidak berhasil. Nah, mungkin gini tuh. Nah, ini beda nih. Tagline dia kan Bogor beres tuh. Nah, jadi dia mungkin membereskan dengan dia mencalonkan kembali. Betul. Iya kan? Makanya tagline dia Bogor beres. Beres dari masalah yang wakil kota. Dari wakil wali kota. Mungkin ketika dia jadi wali kota dia punya wewenang penuh ya, kekuasaan penuh mungkin untuk membereskan apa yang sudah dilakukan. Bima Arya ya. Mungkin gitu. Apa yang sudah dirusak sama Bima Arya mungkin tepatnya begitu. Seperti itu mungkin ya. Sebenarnya tagline itu
Ya seperti Bogor beres, Bogor glowing, terus satu lagi Bogor happy, Kalau kata senior saya tuh Bogor krisis kegaduhan. Apa? Bogor krisis apa kebahagiaan. Oh, kebahagiaan. Makanya Berarti hanya 3 yang dihitung nih. Yang lain-lainnya itu aduh, kan banyak tuh yang Ya kan selembaran billboard semua kan di mana-mana, ada juga Bogor. Apalagi tuh yang yang perempuan lain itu siapa sih lu? Abi Bogor ya, lagi ya. Bogor gelis apalagi gitu. soalnya kita tuh dihadapkan di kota dan maksudnya kota Bogor, ada Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bogor itu petarungnya luar biasa, Bu. Artinya ada sosok-sosok politisi, ada sosok-sosok apa orang-orang yang memang dianggap jawara-jawara jagoan politik di daerah sana. Oh. Nah, di kota Bogor kita mendapat apa fenomena yang berbeda. Gitu. Ini orang dari mana? Ya. Ini orang siapa? Iya. Oke. Hanya punya kedekatan dengan istana misalkan. Tiba-tiba ada. Tiba ada dan surveinya naik, Cok. Itu persoalan. Itu artinya mungkin begini Pak Moderator ya, Pak Ketua Presidium PMP juga harusnya juga merespon hal yang tersebut. sama. Bukan. Hal yang sama. Kalau calon wali kota ideal, kalau kita sandingkan dengan PM Kri itu nggak ada yang lolos. Oh, nol karena Sama. berat. Visi kita itu terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Itu nggak bakalan bisa mereka bikin. Betul. Saya Betul sepakat. kan? Oke, tapi lanjut. Yang saya mau tanya yang berikutnya begini. Kalau kita mau tahu kriteria wali kota yang ideal tadi, ya tapi sudah disimpulkan tadi nggak ada yang cocok ya. Iya. Oke lah, saya pakai istilahnya Romo Magnis ya, menghindari yang terburuk gitu kan. Untuk mengetahui siapa yang cocok dalam keburukan tadi, Bukan kebaikan. Aku. kita mesti tahu dulu persoalan-persoalan di kota Bogor yang memang urgent untuk beberapa Tahun ke depan ya. tahun ke depan. Apa kira-kira menurut Wilayah pendidikan. RGM ini? Wilayah pendidikan. Saya pribadi Itu yang urgent ya? urgensinya di wilayah pendidikan. Kemarin konflik yang sangat luar biasa terjadi di beberapa sekolah. Adanya mafia-mafia namanya calo masuk sekolah, dan itu seharusnya hal yang menurut saya terlalu fundamental dikomersialisasi. Pendidikan, Cok. Kita paham bahwa masyarakat Indonesia rata-rata kelas ekonomi ke bawah, menengah ke bawah. Dan di wilayah pendidikan masih ada tagline-tagline dari para penguasa untuk mengkomersialisasikan dunia pendidikan. Menurut saya itu terlalu fundamental untuk disebegitukan. Oke. Dari PMI gimana? Kalau Urgent. urgensi ya memang sempat kita beberapa kali ya melakukan diskusi internal ataupun kajian lah, buat kajian. Memang faktor pendidikan ini juga menjadi faktor yang utama yang harus diselesaikan, karena begini, kita kota Bogor hari ini ada banyak ya, mungkin kita bisa turun. Saya mengambil kasus mungkin di Bogor Selatan, banyak pemuda ataupun masyarakat di situ yang memang minim pendidikan. Entah mereka putus sekolah ataupun mereka nggak punya biaya dengan pendidikan yang mahal ya, dan juga ditambah sistem zonasi. Nah ini kan yang menjadi keruwetan, polemik di masyarakat, dan bagaimana kita sebagai mahasiswa ya melihat ini ya, bicara soal pendidikan harus diadvokasikan. Karena kita punya 3 naluri sebagai mahasiswa. Yang pertama naluri intelektual, ya kan. Yang kedua kita punya bicara soal naluri advokasi atau pendampingan. Yang ketiga kita punya naluri gerakan. Nah, hari ini bagaimana kita juga bisa memanfaatkan instrumen ini gitu. Jadi saya melihat bicara soal yang paling urgensi di Kota Bogor yang harus segera di pemerataan lah bahasanya. Ini Kota Bogor loh. Bukan lagi kita bicara soal Indonesia Timur, lebih kompleks dan lebih ruwet lagi gitu. Artinya Kota Bogor punya instrumen, punya istana Bogor di sini, tapi kalau bicara soal pendidikan ini masih
masih banyak mafia, dan ini benar-benar harus di apa ya dibereskan bersama, baik itu dari unsur kedinasan pendidikan, terus ada atensi dari pejabat daerah ataupun wali kota dan sebagainya untuk bagaimana bisa mengetahui mafia-mafia mana yang bermain. Mhm. Itu kan juga menurut saya bajingan kecil yang Dengan coba tolol. iya dan mencoba bagaimana menindas masyarakat Kota Bogor lah ya. Mhm. Nah, itu mungkin seperti itu tuh. Artinya pendidikan lah yang memang paling penting. Terlepas nanti Pendidikan ya. di situ ada kesehatan, ada ekonomi, kan nanti bisa berjalan dan bisa inilah ya diatur lah sedemikian rupa dengan para yang punya kekuasaan gitu. Iya, iya. Mungkin seperti itu. Selain itu ada lagi selain dari pendidikan, dari apa lagi misalnya? Pendidikan mungkin gimana tuh? Apakah kesehatan ya hari ini Mana tuh? atau lingkungan? Ada di wilayah tadi bukan planologi tapi lebih kepada program yang memang menjadi keresahan dari setiap masyarakat Bogor, bahwa Bogor ini macet gitu loh. Transportasi berarti itu ya. Transportasi. Itu tapi kan jembatan sudah dilebarkan. Jembatan udah dilebarkan, kualitasnya jelek kan, bocor. Nah, kalau bocor itu ya itu drainase tuh yang banjir tuh yang baru Otista tuh. Itu drainase. Kalau yang bocor itu yang pembangunan ini tuh masjid tuh. Betul. Jadi Ya gitu. pada intinya Banyak yang bocor-bocor ya kira-kira. Bocor-bocor, saya nggak tahu ini bocor-bocor karena Itu kalau Apa ya? ditarik yang bocor-bocor itu biasanya siapa tuh pelakunya tuh? ya pasti kan juga instansi terkait lah gitu kan begitu. Kita tahu lah ya kan yang memang hari ini menangani persoalan itu. Soalnya Karena memang bocor-bocor ya. ya karena memang gini tuh. Dan juga bicara soal transportasi ya, atau bahkan mungkin kebijakan-kebijakan yang memang hari ini berlaku di Kota Bogor. Artinya secara teori dan secara implementasi itu berbeda jauh. Oke, hari ini misalkan kalau di zaman Pak Bima kan ada Bogor lancar kan, janji politiknya kan, Bogor lancar, Bogor kasohor, Bogor berlari. Bogor berlari ya, atau Bogor apalah itulah ya. Dan juga memang juga menjadi polemik juga, kok ini pembatasan angkot terus dilakukanlah bis kita ya kan, tapi secara konkret di lapangan masih seperti itu. Terus ditambah lagi mobil listrik. Jadi artinya instrumen-instrumen ini jangan sampai hanya sebatas memanfaatkan anggaran yang memang tidak urgensi gitu. Artinya cobalah bicara soal aturan, bicara soal kebijakan, dan bicara soal anggaran ini yang tepat sasaran gitu. Apa masalahnya? Selesaikan gitu. Jangan ini masalahnya malah buat yang lain gitu. Kan aneh gitu maksudnya. Apa gitu maksudnya? Ada Apa? ada disebutnya acang. Apa tuh acang? Asosiasi Calo Anggaran. Calo anggaran. Calo anggaran. Waduh. Itu ada itu di Kota Bogor. Ada ya? Oke, gini Ketua. Saya simpan dulu tadi ya yang soal ini pendidikan. Sekarang saya geser dikit nih. Karena kita sebagai mahasiswa juga ya, Siap. terus bergabung dalam organisasi. Saya mau nanya nih, bagaimana menurut ketua-ketua soal hubungan antara stakeholder di Kota Bogor dengan mahasiswa? Oh ya. Itu bagaimana? Melihat apakah memang sudah support oke, atau memang biasa-biasa aja? Ya, kalau menurutku ya, artinya kita kan bicara soal kolaborasi tuh. Artinya sebagai mitra kritis, ya kan? Mitra strategis gitu. Artinya apa? Ketika misalkan hari ini teman-teman mahasiswa ya, itu juga jangan sampai dianggap sepele gitu. Padahal kita punya kajian, apapun yang kita gerak itu pasti kita berdasarkan soal kajian, ya kan? Karena itu sebagai modal kita utama. Dan juga kalau untuk terhadap para instansi atau misalkan SKPD yang ada di Kota Bogor, saya rasa pun harus juga
apa ya, keterlibatan kita pun diajak gitu untuk bagaimana bicara soal ke depan, misalkan Kota Bogor ini seperti apa. Nah, artinya ada keterlibatan yang aktif di situ. Artinya ketika ada keterlibatan yang aktif itu kan sudah bicara bagaimana kita menyampaikan bicara ide dan gagasan di situ. Artinya respon mereka pun bukan hanya sebatas ada mahasiswa ini cuman pengen demonya aja gitu. Tapi bukan itu kok yang artinya kita selalu dipandang dan sebagainya. Tapi kita bawa suatu narasi besar. Oke, kita datang bawa ide ya. Bawa ide, perubahan lah bahasanya ya, untuk bagaimana kemaslahatan masyarakat Kota Bogor gitu. Ya kan? Itu sih. Artinya harus ada kolaborasi yang aktif ya, bukan pasif, aktif. Oke. Gitu. Kalau menurutku gitu sih. Kalau dari game ini gimana melihat hubungannya antara Kalau hubungan tentu ya, karena kerja organisasi game ini khususnya dia menghimpun kawan-kawan mahasiswa, belajar, dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang memang kebanyakannya turun langsung kepada kawan-kawan kelas ekonomi menengah ke bawah. Nah, untuk wilayah kolaborasi dengan pemerintah di Kota Bogor ya khususnya ya, di Kota Bogor saya lumayan kecewa dengan DPRD. Karena DPRD itu harusnya menjadi basis daripada kolaborasi kawan-kawan mahasiswa dengan instansi negara misalnya gitu kan. Betul. Karena memang dia perwakilan daripada masyarakat. Dia punya konstituen. Masyarakat Kota Bogor. Namun pada faktanya beberapa kali kita coba untuk kolaborasi, misalkan di wilayah pendidikan, di wilayah ekonomi, misalkan kawan-kawan pedagang pasar, begitupun juga di wilayah-wilayah strategi seperti tadi transportasi dan lain-lain. Ada banyak alasan yang tidak bisa kami terima secara logis, bahwa mereka kebanyakan rapat di luar kota. Akhirnya ruang-ruang perjuangan itu dia mentok hanya di sekedar audiensi formalitas begitu. Nah, akhirnya pergerakan-pergerakan yang tujuannya untuk jadi stimulus tupoksi daripada DPRD tersebut mandek, mati, dan tidak berkeberlanjutan gitu. Nah, di wilayah pemerintahan yang eksekutif itu lumayan kita komunikasi baik, misalkan untuk pergerakan-pergerakan untuk wilayah-wilayah kaderisasi, di wilayah-wilayah distribusi kader juga kita komunikasi. Oke. Ya, mungkin kalau DPRD tadi kurang mendengar ya poinnya ya. Betul. Kurang mendengar Betul. Dengar tapi enggak dieksekusi. Enggak untuk dilakukan. Betul. Oke. Saya balik lagi ke pendidikan yang menjadi urgensi dari persoalan di Kota Bogor. Artinya dari beberapa calon wali kota Bogor ini kita mesti lihat juga backgroundnya dong. Kalau memang fokus kita mau ke pendidikan. Siapa yang paling cocok? Aduh, ini sudah repot. Ini semakin objektif. Semakin panjang ini semakin poinnya masuk ini barang ya kan. Ya cuman kita kan belum lihat kan backgroundnya kan. Apakah mempengaruhi background dia sebagai misalnya dia memang fokusnya di pendidikan, kuliahnya misalnya dan lain sebagainya. Apakah mempengaruhi nanti untuk kebijakan-kebijakan? Satu sisi mempengaruhi itu, karena memang dia secara basis dan secara keilmuan dia jelas gitu, dia belajar soal pendidikan misalkan, atau bahkan di S2 atau bahkan di doktor atau bahkan di profesor, itu sangat mempengaruhi juga nanti ke depan ketika misalkan dia jadi ataupun dalam menentukan soal kebijakan, karena ya dia juga pasti belajar ya, artinya punya disiplin keilmuan, bicara soal akademisi lah ya, dan itu sangat mempengaruhi. Itu bukan dia tidak misalkan hanya sebatas S1 atau bahkan S2
ya syukur-syukur ya dia punya disiplin keilmuan, bahkan profesor lah ya, untuk bagaimana punya modal yang kuat gitu, modal utama gitu untuk dia. Dari Gemini gimana? Kalau saya ini calon pemimpin yang bakalan mungkin serius lihat pendidikan. Kalau dari 3 nama yang tadi mungkin enggak. Karena tadi pertama si Didi Rahim itu kekacauan terjadi di zaman dia sama si Bima Arya. Nah, dan yang kalau untuk masalah dia punya gelar atau tidak, saya tidak terlalu fokus ke situ karena saya rasa orang yang mau dan harus duduk di kursi kepemimpinan ya dia wajib untuk menyelesaikan hal tersebut. Mau dia S1, S2, SMP, SMA misalkan, SMA, S1 ataupun sebagaimanapun dia harus fokus untuk melihat dunia pendidikan. Nah, saya tertarik kepada si ketua DPRD Atang. Juga mungkin ke Bu mantan Bu Kadis PUPR yang belum selesai pengerjaannya gitu. Nah, PUPR gitu. Kan. Atau kalau si Atang tentu karena dia kalau Pak Atang bagaimana? Dia 2 kali jadi ketua DPRD, harusnya dia juga dia tahu lah bisa melek melihat fenomena tersebut. Walaupun juga secara fakta kekecauan tersebut juga ada pada zaman dia sebagai ketua DPRD. Sama-sama lah mereka berdua dikasih kartu merah lah gitu. Nah, untuk si Glowing dan si Bogor Happy. Waduh, saya sama sekali nggak punya literasi untuk membaca mereka untuk bicara dunia pendidikan. Serius. Karena ketua organisasi pemuda itu pernah mengadakan acara ya, kawan-kawan KNPI itu pernah mengadakan acara mengundang salah satu dari antara mereka berdua, Bogor Happy ini. Dan memang kualitasnya nggak ada sama sekali. Oh gitu. Saya titik itu kalau untuk ngomongin kualitas berbicara pembangunan daerah ataupun pembangunan daerah lah, belum sampai kepada pembangunan masyarakat di dalam daerah tersebut. Itu udah nggak bisa tuh untuk 2 orang itu. Ya tapi memang saya lihat sekarang nggak ada ya yang backgroundnya dari akademisi nggak ada, tapi itu dari calon-calon itu. Ya balik lagi yang disampaikan tuh tadi, siapapun yang memimpin ya dia harus wajib. Ya kalau nggak tahu nanya ke orang kan. Iya. saya sampai pada nanya ke Rocky Gerung tuh. Saya bahkan sampai pada tahap bahwa dia sebelum berpikir untuk bahwa saya mencalonkan diri sebagai calon wali kota, dia harus sudah mempunyai role model ya, landasan tersebut, konsep tersebut, bahwa dengan pribadi saya orang bisa melihat bahwa saya ini mampu untuk menyelesaikan persoalan di Kota Bogor. Nah, kalau dia tidak punya seperti itu, apa yang mau kita bicarakan kan? Gitu. Jadi mungkin tanpa kampanye pun ya dia juga bakalan terpilih. Betul. Jika misalkan dia punya konsep dan memang dia tapi memang bisa gitu. tuh. Apa? Di zaman ini bisa karena yang dipandang oleh yang hari ini mau ya untuk mencalonkan ya udah bicara soal mungkin satu kepala berapa ratus atau satu kepala itu dibayar dengan uang. Artinya kan ya tanpa kita pungkiri lah, bicara soal masyarakat ini kan ada klasifikasi masyarakat menengah ke bawah, ke atas, atau bahkan tengah-tengah ya kan. Hari ini kan masyarakat yang memang menurut saya ya yang menengah ke bawah yang memang harus direspon dan juga dipedulikan gitu, bukannya sebatas meraup suara mereka untuk kepentingan hanya ya kepentingan suara gitu. Saya nggak mau melihat pemimpin seperti itu gitu. Oke, berarti poinnya tadi sampai sejauh ini belum ada ya yang memang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa fokus untuk beberapa tahun ke depan alangkah baiknya adalah di pendidikan, dan belum ada sosok itu. Betul. Belum diupayakan lah kan, kita ini hari ini kan sebagai masyarakat sipil Pak berharap kepada berharap tuh ada gitu, ada yang memang melakukan kerja-kerja yang konkret dan tuntas gitu. Bukan sebatas janji di awak media, masyarakat ditipu, masyarakat dikasih
bantuan, masyarakat dikasih apa ya, Gratis. makan makan siang gratis. Artinya sudah hanya sebatas itu, tapi kan tidak dari situ kita lihatnya Ya, gitu. ya. Masyarakat ini kan butuh pendidikan yang terjangkau, baik itu misalkan pendidikan gratis lah ya, ataupun bicara soal lapangan kerja yang difasilitasi dan diadakan oleh pemerintah itu ada gitu. Artinya kan ya mereka butuh hari ini tuh seperti itu gitu. Oke. Itu tuh. Oke, begini. Jadi teman-teman semua ada dua poin yang saya nangkap tadi ya dari diskusi santai kita hari ini, yaitu urgensi di Kota Bogor yang harus diselesaikan di awal adalah di sektor pendidikan. Dan sosok yang mampu menuju ke sana itu sampai sejauh ini belum ada ya. Betul. Oke? Betul. Dan kita berharap ada tuh. Dan kita berharap ada. Berharap ada. Namun sampai sejauh ini belum ada. Dan sampai di situ. Dan Sampai mungkin di situ kalau kesimpulan. mereka lihat podcast kita tuh hari ini di ruang dialektika, mungkin mereka Oke. ada autokritik Iya. untuk diri mereka sendiri. Oke, betul. Jadi gini, jadi untuk maju menjadi calon pemimpin atau khususnya wali kota ya, dia punya itu ada perjalanan yang panjang, historis yang panjang gitu, yang artinya bukan sebatas dia punya popularitas, dia dikenal oleh banyak orang, dia dikenal oleh elit yang di atas, tapi bukan hanya soal itu gitu, tapi ada proses yang panjang yang memang mengharuskan dia untuk ya saya siap gitu untuk menjadi pemimpin atau bahkan wali kota di Bogor gitu. Oke, siap. Jadi mungkin saya tutup ya. Kita bicara soal calon wali kota ideal. Namun sebelum kita mengakhiri diskusi ini tuh, saya mau nanya nih, kan kita kalau di Cipayung itu kita kelihatannya sama. Aksi mengeluarkan kritikan melalui media sosial. Tapi ada hal fundamental yang berbeda di kita. Apa tuh? Ya misalnya dari PMKRI doktrinanya beda, dari PMI beda, dari GMNI beda. Dari PMII dan GMNI bedanya gimana sih biar ada yang baru masuk mungkin kan bisa lihat kan. Secara visi misi kah mungkin bedanya? Ya mungkin kalau GMNI mungkin orang-orang kan yang kenal Bung Karno gitu kan, atau bahkan ya coba Tum klarifikasi kalau saya salah gitu. Saya ini kan langsung dijawab sama beliau. Saya ini kan langsung ini ya. Kalau misalkan PMI ini kan karena memang dia secara kultur NU lah ya. Artinya ya banyak founding father, banyak orang-orang yang memang berpengaruh dan berkontribusi lah untuk bangsa dan negara. Kalau mungkin secara visi misi kita mungkin berbeda, tapi tujuannya, outputnya itu sama. Ilmunya itu karena soal tujuan, soal visi misi itu kan internal kita masing-masing. Tapi pada hakikatnya yang saya lihat ya kita punya output dan tujuan yang sama. Bagaimana apa yang kita lakukan hari ini ya untuk masyarakat luas, untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Artinya kan kita ini kepanjangan tangan lah bahasanya ya terhadap rakyat dan pemerintahan. Mungkin seperti itu sih. Kalau dari GMNI gimana? Kalau GMNI sendiri fokusnya kemana biasanya? Marhaen. Oke. Menarik. Coba tuh. Cuman silakan. Ini mungkin entah beda entah sama, tapi pada dasarnya tadi sama seperti Bung Trai, bahwa ya kita punya semangat untuk belajar, semangat untuk kawan-kawan mahasiswa itu jangan sampai terbelenggu dengan kualitas wilayah-wilayah kampus yang notabene-nya kebanyakannya cuman hanya sekedar belajar terus pulang. Nah gitu. Bahwa di kehidupan kampus ada ruang yang sangat luar biasa bebas. Makanya GMNI selalu mengatakan bahwa kami siap menyajikan semangat pembebasan yang sangat luar biasa untuk kawan-kawan GMNI. Terus pembebasan. Semangat pembebasan. Semangat pembebasan itu artinya bebas. Dalam berpikir ya. Liberal bukan liberal. Tapi bukan. Karena dasar kita kan nasionalis toh. Betul. Bahwa
GMNI harus selalu hadir, harus selalu ada pada ruang-ruang pergerakan yang memang melibatkan keringat-keringat marhaen, yang di situ ada konflik misalkan, yang di situ ada adilan, di situ ada penindasan yang sangat luar biasa. GMNI harus hadir di situ. Kader GMNI harus proaktif terhadap ruang-ruang pergerakan situ. Hal seperti itulah, begitu, katakanlah seperti begitu, Bung. Tapi saya pengen kembali, Bung. Saya pengen satu statement terakhir untuk di wilayah tadi, wilayah pemilihan wali kota. Karena mau balik lagi? Ya, saya melihat ada satu fakta menarik. Saya ada melihat silakan. Ada di sini bebas. Fakta menarik bahwa kenapa kebanyakan pemilihan pilkada sekarang memiliki kualitas demokrasi yang buruk. Itu rupanya bisa dikatakan, menurut saya bisa dikatakan bahwa ada efek bola salju dari pilpres kemarin. Efek ya? Efek bola salju. Bahwa domino. Betul, efek domino dari pilpres kemarin. Bahwa kualitas pilpres, kampanye pilpres kemarin yang nyeleneh dan hasilnya yang nyeleneh menang, misalkan begitu. Itu akhirnya berpandangan bahwa orang goblok juga bisa nyalon. Iya. Di negara di daerah ya, betul. Akhirnya ya udahlah, gua naik dengan tagline yang biasa-biasa aja, yang penting masyarakat bisa menerima. Kualitas betul. Kualitas gua goblok juga, yang penting banyak duit dan popularitas. Itu sih ya. Itu. Dan mungkin fenomena yang terjadi di RI lah, katakanlah itu ada kemungkinan untuk bisa juga masuk ke ranah-ranah organisasi mahasiswa. Betul saja. Betul. Dan betul. dianggap normal. Betul. Karena itu contoh yang sangat bagus. Kacau. Oke, mungkin itu saja ya. Sampai di situ dulu, cukup ya. Nanti kita lanjut episode dan bisa mengundang teman-teman yang memang yang lain. Untuk Pak. teman-teman Cipayung yang lain memang ada beberapa yang kita undang, cuman ada halangan, kendala ya. Cuman memang alatnya terbatas. Nah, ini juga menjadi ini harus butuh support nih. Harus ada kepedulian. Berat. Enggak gitu. Biarkan kita menjalankan dengan alat kesederhanaan deh. Tapi dengan alat sederhana ini ya pembahasan kita ya daging semua gitu. Berisi gitu. Nggak kosong kayak mereka gitu maksudnya kan. Nggak tahu tuh. Terserah diterjemahkan mereka itu yang mana. Atur-atur lah. Oke, siap. Oke, teman-teman semua. Semoga teman-teman menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada dua. Tapi tagline-nya apa? Gak ada. Tagline misalkan Ruang Dialektika. Jangan. Jaya. Enggak. Ada tagline-nya ya. Enggak ada. Oke, terima kasih. Yo. Jangan lupa di subscribe, like, and sudah kok. share.